نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للعلامة المقرئين القرى والمقرئين وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini merupakan materi tambahan yang akan kita ambil dari kitab Matan Hidayatus Sibyan fi Tajwidil Quran. Matan ini secara konten atau secara isi sangat mirip sekali dengan Matan Tuhfatul Atfal. Namun ada beberapa perbedaan, di antaranya matan ini lebih ringkas. Namun dari sisi perluasan materi justru lebih luas. Karena ada dua tema, ya walaupun cuma beberapa bait saja. Karena ada dua tema yang disebutkan di sini tapi tidak disebutkan di matan Tuhfatul Atfal, yaitu tafhim tarkik dan juga qalqalah. Sebelum kita masuk ke matan, maka kita kenalan dulu dengan An-Nazim, penulis dari matan Tuhfatul Atfal wal Ghilmani fi Tajwidil Quran. Siapa beliau? Beliau adalah Fadilatul Syekh Al-Allamah Sa'id ibn Sa'ad ibn Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Abdullah Nabhan At-Tarimi Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Salah seorang ulama dari Yaman, di Tarim. Ya, lebih tepatnya lahir di wilayah Damun, salah satu desa di kota Tarim pada tahun 1259 Hijriyah. Ibunda beliau adalah putri dari seorang tokoh kabilah Alusalamah. Nah, di sana istilahnya kalau kabilah itu orang-orang yang dekat dengan budayanya, itu dekat dengan perang. Istilahnya kabilah, orang-orang kabilah. Begitu. Yang budayanya adalah memanggul senjata dan ahli perang. Namun ayahnya memberikan kebebasan pada An-Nazim dalam menentukan pilihan sendiri. Jadi ayahnya enggak memaksa beliau untuk menjadi tokoh kabilah. Bahkan beliau justru lebih cenderung untuk banyak duduk di majelis ilmu.
Ini yang jarang justru. Orang-orang kabilah biasanya perang, sibuknya latihan senjata, panah, berkuda gitu kan. Tapi justru beliau sibuk terhadap ilmu. Pelajari Al-Quran, tajwid sehingga mampu meraih limpahan dan keutamaan dalam ilmu syariah, bahasa Arab dan sastra. Begitu. Diceritakan oleh Asy-Syaikh As-Sayyid Ibnu Muhammad Asy-Syatiri bahwa An-Nazim beberapa kali melakukan perjalanan ke Indonesia. Ini juga yang membuat Matan Hidayatus Sibyan ini terasa spesial buat masyarakat Nusantara. Secara khusus adalah saudara-saudara kita di Jawa Timur. Karena beliau pernah di Surabaya, pernah tinggal di Surabaya. Jadi teman-temannya di Indonesia termasuk tokoh organisasi Al-Irsyad dan Alawiyin. Beliau ini dekat dengan organisasi Al-Irsyad dan juga Alawiyin. Salah seorang saudaranya Salim ibni Sa'ad ibni Nabhan tinggal di Surabaya dan punya toko kitab dan punya percetakan, Salim bin Nabhan. Begitu. Di kampung Arab Surabaya. Bahkan dalam perjalanannya Syekh Said bersama Syekh Salim mendirikan maktabah Syekh Salim bin Sa'ad bin Nabhan yang menerbitkan kitab-kitab kuning yang menjadi bahan ajar di pondok pesantren. Nah, di sini juga kenapa kemudian kitab-kitab beliau banyak tersebar di Surabaya dan sekitarnya di Jawa Timur. Begitu ya. Mungkin karena sebab itu pula kitab Hidayatus Sibyan semakin menyebar di tanah air dan banyak dipelajari pondok-pondok pesantren dan madrasah ibtidaiyah. Jadi kenapa kemudian kitab ini banyak dipelajari, ya salah satunya itu karena beliau punya percetakan sendiri, punya penerbit sendiri. Begitu ya. An-Nazim dikenal dengan perawakan yang sedang, kulitnya cerah, suaranya keras, hafalan cepat dan kuat, mengenakan pakaian berupa gamis, rida dan imamah yang besar. Tampak wibawa dan ketenangan layaknya para ulama besar, beliau termasuk orang yang sedikit berbicara, tidak suka menonjolkan diri, mencintai orang fakir dan sering bermajelis dengan mereka. Dikenal sering berbuat baik kepada mereka, anak yatim, para janda dan sangat dermawan. Ya, beliau juga lantang dalam memberikan nasihat, tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela selama di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang banyak beribadah, menjaga salat jamaah di masjid dan melazimkan salat malam. Begitu. Maka beliau juga pernah ke Indonesia, lebih tepatnya di Surabaya, mendirikan Maktabah Syekh Salim ibni Nabhan, mengikuti nama saudaranya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya seperti itu. Kemudian beliau juga pernah ya mengalami konflik Alawiyin dan Al-Irsyad. Kan kalau orang-orang Arab di Indonesia itu punya dua organisasi besar. Keturunan Nabi kebanyakan ya masuknya Alawiyin. Begitu. Kemudian ada Jamiat Al-Khairiyah, kemudian ada Al-Irsyad Al-Islamiyah yang didirikan oleh seorang keturunan Sudan, Syekh Ahmad Surkati. Ini semuanya organisasi keturunan Arab yang ada di Indonesia. Kedua organisasi ini saling memiliki pandangan yang berbeda. Ya, antara Al-Irsyad dengan Dengan tadi dengan Jami' Al-Khairiyah sebelumnya, Jami'atul Khair. Jami'atul Khair ini terkenal memiliki beberapa pandangan yang mengkhususkan keturunan Nabi. Padahal kata mereka orang Arab sama semuanya gitu. Kita kan yang penting organisasi keturunan Arab. Akhirnya lama-kelamaan para Alawiyin mendirikan organisasi baru yang bernama Rabithah Alawiyah. Untuk apa? Untuk menyatukan keturunan Ahlu Bait Nabi dan juga melakukan verifikasi. Karena mulai banyak orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi tapi nggak jelas asal usulnya dari mana. Maka salah satunya tugasnya Rabithah Alawiyah sampai sekarang itu adalah menertibkan orang-orang seperti ini. Begitu. Maka kalau misalnya antum ada orang yang ngaku ke antum dia keturunan Nabi, tanya ada sertifikat dari Rabithah enggak? Kalau misalnya enggak, dicurigai itu. Ya, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu secara formal. Maka siapapun yang terbukti nasabnya sampai kepada Nabi atau sampai kepada orang yang itu disepakati bahwa beliau adalah keturunan Nabi, maka sudah cukup. Tidak perlu tes DNA ya, karena dalam Islam tes DNA tidak menentukan nasab, dia hanya qarinah saja. Bahkan dalam masalah nasab anak zina, tes DNA tidak bisa menentukan dalam pengadilan Islam. Begitu, kecuali perempuan yang ngaku dia berzina atau suaminya melakukan sumpah li'an, sumpah laknat. Begitu. Kalau misalnya tidak ada dua itu, maka anak tetap dinasabkan pada bapaknya. Begitu. Dalam hukum Islam seperti itu.
Jadi tes DNA hanya korinah. Korinah itu indikasi, bukan pembuktian terakhir justru. Bukan. Ini secara formal. Secara non formal, maka sampai sekarang kalau kita lihat juga di Instagramnya Robito Halawiyah, mereka tetap aktif untuk mengcounter pemahaman-pemahaman Habib-habib yang agak berlebihan dalam misalnya masalah karomah dan khurafat. Ya. Itu antum bisa lihat di Instagramnya Robito Halawiyah. Mereka banyak mengcounter para alawiyin yang kalau nyeritain karomah itu berlebihan, lebay, khurafat. Seperti itu. Padahal di kitab aslinya nggak begitu. Ya. Seperti itu. Itu banyak tuh di Robito Halawiyah ininya di Instagramnya. Ceramah-ceramahnya bagus sekali. Demikian. Adapun menurut Syekh Ahmad Surkati, perlakuan khusus kepada Alawiyin itu berlebihan. Ya biasa aja gitu. Namun di sini siapa? An-Nazim, beliau orang kabilah, bukan keturunan Nabi. Beliau bukan habaib, tapi mendukung Robito Halawiyah. Lebih mendukung pandangan-pandangan Robito Halawiyah. Bahkan kemudian beliau menyusun sebuah syair yang menjawab celaan tersebut dalam rangka membela Ahlul Bait dan Alawiyin. Begitu. Sedangkan saudara-saudaranya karena memang bukan keturunan Nabi banyak ikut ke Al-Irsyad. Nah, begitu ya. Tapi beliau justru lebih mendukung Robito Halawiyah dalam masalah hak-hak keluarga Nabi. Secara hak keluarga Nabi memang seperti itu, harus dijunjung tinggi. Tapi yang perlu diingat bahwa tidak semua keturunan Nabi itu alim. Yang jahil banyak, harus diakui. Tidak semua keturunan Nabi itu alim, yang jahil banyak. Yang salah siapa? Yang salah adalah orang-orang awam yang menganggap semua keturunan Nabi itu alim, sehingga dikasih panggung. Padahal baca Qur'annya masih berantakan, ya, enggak paham syariat, taunya cuma dongeng. Akhirnya isinya apa ceramahnya? Dongeng terus setiap hari. Itu yang salah. Begitu makanya Robito Halawiyah banyak mengkonter masalah ini. Tapi secara hak keluarga Nabi, mereka tetap punya hak keluarga Nabi, wajib dihormati, wajib dimuliakan. Tapi bukan untuk naik ke atas panggung buat ceramah, bukan. Cara menghormati dan memuliakannya. Ya, bukan ngasih hadiah. Kalau masalah cium tangan ya kalau dia lebih tua kita cium tangan. Tapi bukan selalu setiap keturunan Nabi otomatis boleh naik ke atas panggung buat berceramah. Ini kekeliruannya. Ya, apalagi kalau bocil-bocil yang masih kecil, anak-anak, mentang-mentang Habib, udah disuruh ceramah, isinya berantakan. Nah, ini yang bahaya seperti itu. Baik. Beliau wafat pada 9 Jumadil Ula tahun 1354 bertepatan dengan 9 Agustus 35 pada usia 95 tahun. Berarti di sini lebih muda ya dibandingkan dengan Al-Imam Al-Jamzuri. Lebih muda maksudnya periodenya lebih baru. Setelah Imam Al-Jamzuri. 1935, belum lama, 1935 pada usia 95 tahun wafatnya. Guru-guru beliau diantaranya adalah Asy-Syaikh As-Sayyid Abdullah Ibni Harun Ibni Syihab. Kemudian beliau bermulazamah dengan Syekh Abdullah dalam waktu panjang sejak kecil ya. Ini banyak Syekh Abdullah, ini guru yang paling besarnya. Di antara guru beliau yang lain Syekh Umar Ibn Al-Haddad, Alamah Ali Idrus Ibn Umar Al-Habsyi, Ahmad Ibn Muhammad Al-Kaf, Syekh Alamah Ahmad Ibn Abdullah Al-Bakri, Ali Muhammad Al-Habsyi, Alamah Ahmad Ibn Hasan Al-Attas, dan juga para ulama yang lain. Beberapa muridnya di antaranya adalah Asy-Syaikh Ali bin Ubaid bin Ali bin Musa Bagus. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad Qadidamun, kemudian Asy-Syaikh Ahmad bin Diya bin Syihab, kemudian Al-Musnid Muhammad bin Yasin Al-Fadani yang banyak mengambil riwayat dari beliau, dan kami meriwayatkan hadits Sibyan juga dari murid-muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi saya dulu untuk majelis Hidayatus Sibyan banyak dari murid-muridnya Syekh Yasin Fadani. Ya, banyak. Rata-rata dari muridnya Syekh Yasin Fadani karena Syekh Yasin Fadani murid langsung dari beliau, dari An-Nazim. Jadi jalur sanadnya saya murid-murid yang Syekh Yasin banyak, kemudian Syekh Yasin, kemudian An-Nazim. Begitu jalurnya. Kitab-kitab beliau diantaranya yang pertama Hidayatus Sibyan, yang kedua Mursyidul Hairan, Tuhfatul Walid fi Ilmi Tajwid. Cuma saya belum dapat nih, yang ini susah nyarinya. Wallahu a'lam bishawab. Mursyidul Hairan pun saya belum dapat kitabnya. Banyak yang belum dapat kitabnya. Belum ditemukan. Mungkin kalau ke Yaman bisa jadi ada ya, kalau ke Yaman.
Bisa jadi ada. Cuma saya belum dapat. Naskahnya belum dapat. Begitu. Banyak kitab yang belum dapat naskah beliau. Terutama kitab-kitab tajwidnya tadinya mau dicari, susah ternyata. Mungkin untuk PDF jarang ya. Nah, di sini di buku yang sedang disusun ini ada pertanyaan dan evaluasi. Memang cocok buat pelajar gitu ya, sengaja. Begitu. Baik. Sekilas tentang matan. Judul matannya adalah Hidayatus Sibyan fit Tajwidil Quran. Petunjuk bagi anak-anak dalam membaguskan lafaz-lafaz Al-Quran. Sering disingkat menjadi Hidayatus Sibyan atau Al-Hidayah fit Tajwid. Syair dalam matan ini disusun dalam Bahr Rojaz yang rumusnya mustafilun, ya, 4 kali, 6 kali. Kemudian jumlah baitnya dalam 40. Sebagaimana perkataan beliau, Abiyatu harba'una bit tamami. Abiyatu harba'una bit tamami. Begitu. 40 pas, 40 pas. Cuma dalam sebagian naskah dalam terjemah Hidayatus Sibyan bahasa Indonesia, itu ada yang nambah 2. Nambah sifdathana kamjada syasin kod sama tim sumasil. Itu dimasukin dari Tufatul Atfal. Itu bukan bagian dari Hidayatus Sibyan. Cuma banyak yang mengira itu bagian dari Hidayatus Sibyan. Padahal bukan. Jadi sehingga jumlahnya 42. Padahal aslinya 40. Aslinya hanya 40. Begitu. Baik. Penjelasan atas matan ini beberapa syarah yang sebetulnya sudah banyak di Indonesia. Syarah matan ini sudah banyak. Berdasarkan pencarian kami, maka beberapa syarah telah disusun baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Di antara syarah yang disusun dalam bahasa Arab, Mursyidul Hayran, Ila Ma'ani Hidayatus Sibyan, Sunan An-Nadim sendiri cuma kami belum dapat. Belum dapat baik itu aslinya maupun PDF-nya belum dapat. Yang kedua, Irsyadul Ikhwan li Hidayatus Sibyan, Asy-Syaikh Al-Muqri, Muhammad ibn Haddad Ali ibn Khalaf Al-Husaini. Ini saya dapat alhamdulillah. Cuma dalam bentuk manuskrip, dalam bentuk tulisan tangan. Jadi lumayan ininya effort buat bacanya itu tulisan tangan gitu ya. Seperti itu. Dan itu yang saya pakai banyak untuk menulis kitab ini. Kemudian Bahjatul Ikhwan Syarah Hidayatus Sibyan ini juga belum dapat saya, wallahu alam. Jadi yang dapat dari 3 yang saya tahu dalam bahasa Arab ini yang dapat baru 1, Irsyadul Ikhwan. Itu pun dalam bentuk manuskrip, bukan dalam bentuk cetak. Seperti itu. Adapun tanda baca, dobat, harokat, maka matan diambil dari hasil tahqiq Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Amr ibn Haiman ibn Nasiruddin ibn Muhammad Taufik Al-Misri dalam kitab Takhilul Uyun bi Jami'il Mutun. Saya banyak ngambil dari situ untuk masalah baca harokatnya. Adapun syarah yang telah disusun dalam bahasa Indonesia di antaranya Syifaul Jinan fi Tarjamati Hidayatus Sibyan. Di sini yang paling terkenal di Indonesia, tulisan Kiai Haji Ahmad Mutahhar dalam bahasa Jawa dengan huruf pekun. Bahasa Jawa tapi tulisan Arab. Nah, di situ ya beliau masukin dalam syarah sebetulnya masukin sibtu mathil. Juga asif dhatana dan tib sumathil. Sepertinya orang-orang generasi berikutnya mengira itu bagian dari matan Hidayatus Sibyan. Begitu. Nah, di sini saya sampaikan, namun ada 2 sisipan bait yang berasal dari matan Tufatul Atfal yang dimasukkan dalam kitab ini sebagai penjelasan. Namun karena tidak ada keterangan tambahan, sebagian orang mengira ada nggak enak namun. Hanya saja sebagai peringatan namun karena tidak ada keterangan tambahan, jadi beliau nggak ngasih keterangan ini tambahan atau bukan. Sebagian orang mengira kedua bait tersebut adalah bagian asli dari Hidayatus Sibyan. Itu yang jadi masalah. Ya, itu yang jadi masalah. Diterbitkan oleh Al-Maktabatul Asriyah Surabaya. Yang kedua Hidayatus Sibyan, yang merupakan terjemahan dari kitab Syifaul Jinan, disusun oleh Khairuddin dan diterbitkan oleh penerbit Salim Nabahan Surabaya. Penerbit Salim Nabahan, saudaranya Syekh Said Nabahan. Kemudian metode belajar tajwid praktis terjemah Hidayatus Sibyan yang juga merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari kitab Syifaul Jinan disusun oleh Abu Sabrina, diterbitkan oleh TB Imam Surabaya. Kemudian pelajaran tajwid praktis dan lengkap terjemah Hidayatus Sibyan yang disusun oleh Ahmad Sunarto dan diterbitkan oleh penerbit Bintang Terang Jakarta. Cuma saya belum sempat lihat isinya karena baru tahu sampulnya saja.
5 Kifayatul Fityan, kajian penalaran Hidayatus Sibyan. Hidayatus, oh ini memang enggak pakai had ya. Yang disusun oleh Sofiullah Al-Kahfi dan diterbitkan oleh Lirboyo Press pada tahun 2015. Syarah ini merupakan syarah yang sangat bagus dan dapat dikatakan perluasan dari kitab Syifaul Jinan. Isi kandungannya begitu padat, menjelaskan setiap makna dan memperdalam pendefinisian beberapa istilah sehingga dapat memperkokoh pijakan dalam menuntut ilmu. Selain itu di penghujung pembahasan diberikan tambahan materi pelengkap berupa pengenalan makhraj dan sifat huruf. Begitu. Terus syarah ini gimana? Kalau syarah ini ya gabungan dari beberapa syarah yang lain ditambah beberapa penjelasan lain dari kitab-kitab yang telah disusun. Seperti itu. Ini sanadnya mana? Silsilah sanad kepada An-Nazim. Silsilah sanad kepada An-Nazim. Ini silsilah sanad kepada An-Nazim. Ya. Jadi dari Fadilatul Syekh An-Nazim, kurang enak fontnya. Kemudian Syekh Yasin Fadani. Dari Syekh Yasin Fadani ke murid-muridnya Syekh Yasin, banyak sekali. Dari murid-muridnya Syekh Yasin banyak. Ini diantaranya 3. Syekh Taufik Domroh, Syekh Abdurrahim Jamaluddin Juhri, Syekh Gauthani, Syekh Ahmad Tantawi Garut, Mbah Maimun Zubair, dan banyak lagi. Murid-murid Syekh Yasin, banyak. Saya dapat ijazah banyak dari murid-murid Syekh Yasin. Termasuk yang terbaru yang ketika waktu di Pekanbaru. Ya, begitu. Itu murid-muridnya Syekh Yasin juga. Seperti itu. Jadi jalur sanadnya dari situ. Demikian. Dulu pernah ada majelisnya dari sama Syekh Taufik Domroh juga sama Syekh Abdurrahim Jamaluddin Al-Banjari. Majelis Hidayatus Sibyan. Udah lama tapi. Tahun berapa ya? 2018 atau 2017 kayaknya. Demikian. Baik. Ini adalah penjelasan sebagai pengenalan untuk matan Hidayatus Sibyan. Cukup jelas ya. Begitulah sekilas. Adapun isi matanya yang pertama adalah beliau mengawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan ini sudah kita jelaskan bersama makna Bismillahirrahmanirrahim ketika menjelaskan matan Tuhfatul Atfal, jadi nggak perlu berpanjang kalam. Beliau melanjutkan dalam bait yang pertama. Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian asli dari matan. Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian asli dari matan. Beliau mengatakan, Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibuna. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa shalla rabbuna, dan salawat dari Rabb kami semoga terlimpah ala nabiyil mustafa. Semoga terlimpah atas nabi kita Al-Mustafa, pilihan Habibuna yang juga kekasih kami. Kenapa disebut Al-Mustafa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismaila, wastafa min waladi Ismaila bani Kinanah, wastafa min bani Kinanah Quraisyan, wastafa min Quraisyin bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Jadi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut Nabi pilihan? Karena memang beliau adalah manusia pilihan yang dilahirkan dari keturunan pilihan. Dari manusia pilihan. Manusia pilihan dilahirkan dari kakek moyang pilihan, yang dilahirkan dari bapak pilihan, dilahirkan dari kakek pilihan, terus seperti itu sampai Nabi Ibrahim. Begitu. Makna sholawat juga sudah kita bahas. Makna aslinya adalah berasal dari kata sholawat. Sholawat itu berasal dari kata sholawat yang artinya doa. Yang artinya doa. Begitu. Adapun apabila datang dari Allah Subhanahu wa taala maka artinya adalah ar-rahmah wal maghfirah. Apabila datang dari malaikat artinya adalah al-istighfar, dan apabila datang dari sama manusia atau adami artinya adalah doa. Salawat yang kita lafadzkan pada Nabi Muhammad ya karena kita butuh
Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyra salawatin, wa khutat anhu asyra khotoyat, wa rufi'at lahu asyra darajat." Banyak manfaatnya salawat. Salawat sekali, maka Allah akan bersalawat 10 kali. Dihapus 10 keburukan dan diangkat 10 derajat. Siapa yang enggak mau begitu? Bahkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah jalan menuju syafaat. Sebagaimana sabda beliau juga di sini. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, "Man shalla alayya hina yusbihu ashran, wa hina yumsi ashran, adrakathu syafaati yaumal qiyamah." Siapa saja yang bersalat kepadaku 10 kali pada pagi hari, 10 kali pada sore hari, maka akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Maka mari banyak-banyak bersalawat. Demikian pula kullu du'ain mahjubin hatta yusalli 'alan nabi. Seluruh doa itu terhalang kecuali setelah itu dia bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang ketika disebut nama Nabi tidak mau bersalawat itu digambarkan sebagai orang yang bakhil. Beliau mengatakan, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indah falam yusalli 'alayya." Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika disebut nama Nabi dia enggak mau bersalawat, ya, dan seterusnya. Banyaklah. Seperti itu. Kemudian di bait yang kedua, An-Nazim mengatakan, wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fit tajwidi nazman hurrira. Salawat juga disampaikan pada keluarganya. Kita sudah paham makna keluarga secara umum adalah semua pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kitab syarah. Syarah siapa? Oh, Indonesia. Sohilul Rahman. Sofi Rahman siapa? Oh, baru berarti. Abu Oh begitu. Baru berarti saya baru tahu. Berarti ada lagi syarah. Nanti dimasukin ke sini. Sumber syarah yang lain. Wa alihi keluarga Nabi. Semoga salawat juga sampai pada keluarga Nabi. Wa sahbihi dan juga sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Siapa saja yang melihat Nabi dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Waman qara maksudnya adalah siapa saja yang membaca Al-Quran. Waman qara'a maksudnya cuma di ibdal. Untuk apa? Darurah lisyi'ar. Wahaka fit tajwidi nazman hurira. Dan ambillah olehmu. Haka itu ambillah olehmu. Fit tajwidi dalam ilmu tajwid nazman hurira. Dan ambillah olehmu sebuah syair yang telah diteliti. Nazman itu sebuah syair, hurrira yang telah diteliti. Yang telah diteliti. Begitu. Ini masalah keluarga Nabi sudah lah ya. Sudah paham semuanya insya Allah masalah keluarga Nabi. Nggak perlu dibahas lagi. Saya sekalian ngedit supaya lebih rapi. Menurut mazhab Syafi'i secara khusus yang dimaksud keluarga Nabi adalah keturunan Hashim dan keturunan Muttalib, dan ini juga sudah dipahami bersama begitu. Nggak bisa berubah dia. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa salawat itu dikirimkan kepada para pembaca Al-Quran. Maksudnya di sini adalah yang membaca Al-Quran dengan menajwidkannya. Kenapa? Karena menurut beliau wajib hukumnya bagi seseorang untuk melafadzkan Al-Quran dengan benar. Begitu. Kemudian nanti melanjutkan, wahaka fit tajwidi nazman hurrira. Maka ambillah olehmu sebuah nazam itu artinya syair,
dalam bab tajwid yang telah diteliti. Lafadz haka artinya khudh. Haka itu khudh. Haka, ambillah olehmu. Haka. Sedangkan at-tajwid secara bahasa bermakna memperbaiki, membaguskan atau memperindah. At-tashih, wat-tahsin, wat-tazyin. Begitu ya. Kemudian secara istilah yang dimaksud dengan tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'taihi haqqahu wa mustahaqqahu, dan ini juga sudah kita hafal bersama. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'taihi haqqahu wa mustahaqqah. Adapun Al-Imam Al-Jazari dalam An-Nasyr mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tajwid, apa yang dimaksud dengan bacaan bertajwid itu, yaitu ibaratun anil ityani bil qiraati mujawadatan bil alfadhi bari'atan minar ridaati fin nutqi. Yaitu sebuah istilah yang menggambarkan puncaknya cara baca yang benar. Puncaknya cara baca yang benar dengan cara membaguskan lafadz-lafadznya yang jauh dari lafadz-lafadz yang buruk dalam mengucapkannya. Maknanya adalah intihau. Intiha itu ujung, akhir. Al-ghoyah, pencapaian. Fit tashihi, dalam perbaikan. Wabuluhu, dan tercapainya nihayah juga akhir. Fit tahsini, dalam pembagusan bacaan. Jadi puncak pembagusan bacaan itu tajwid. Menurut Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Lafadz hurrira artinya adalah telah diteliti, lebih spesifik telah diteliti secara mendalam. Dari dalil-dalil yang sahih. Jadi dalam bait ini An-Nazim mengatakan bahwa ambillah syair ini untuk mempelajari tajwid, di mana syair ini berisi kaidah-kaidah tajwid yang telah diteliti dari dalil-dalil sahih dan dikuatkan para ulama. Kurang lebih maknanya demikian. Wallahu a'lam. Beliau mengatakan, samaituhu hidayatas sibyani arju ilahi ghayatar ridwani. Aku telah menamakan syair tersebut dengan hidayatus sibyan. Dan aku berharap, aku berharap ilahi, Tuhanku, ghayatar ridwani, dapat meridhoiku dengan keridhoan yang paling tinggi. Ghayah itu paling akhir, tujuan akhir. Ar-ridwan. Ghayat ridwan di sini maksudnya apa? Keridhoan yang paling ujung. Keridhoan yang paling ujung, keridhoan yang paling tinggi. Begitu. Lafadz ridwan boleh dibaca rudwan, boleh dibaca ridwan. Lafadz ridwan boleh dibaca ridwan atau rudwan. Adapun sibyan bentuk jamak dari kata sobi, yang artinya anak-anak yang belum baligh. Sobi, anak-anak yang belum baligh. Wallahu a'lam bishawab. Itu 3 bait sebagai muqaddimah. 3 bait sebagai muqaddimah dari An-Nazim. Kemudian beliau masuk ke pembahasan nun sakinah dan tanwin. Ini sama persis dengan Tuhfatul Atfal susunannya pun. Nun sakinah dan tanwin. Beliau mengatakan babu ahkamit tanwini wan nuni sakinah. Cuma dibalik aja. Babu ahkamun nuni wal ahkamun nuni sakinati wa tanwin, ini babu ahkamit tanwini wan nuni sakinah. Dan sudah kita bahas juga bahwa makna dari ahkamut tajwid atau hukum-hukum tajwid, apa artinya makna dari hukum tajwid? Yaitu aturan, kaidah yang mengatur apa?
yang mengatur perubahan-perubahan suara. Yang mengatur perubahan-perubahan suara pada huruf hijaiyah ketika berada pada sebuah kata atau kalimat. Begitu ya. Seperti itu. Sudah kita bahas. Perubahan-perubahan suara tersebut ada yang disebut dengan al-idgham, al-ikhfa, atau al-qalab. Sedangkan apabila sebuah huruf tidak mengalami perubahan, maka keadaannya disebut dengan idhar. Jadi huruf yang tidak mengalami perubahan itu disebut dengan idhar. Yaitu mengucapkan huruf hijaiyah sebagaimana adanya pada saat dia sendirian. Jadi kalau misalnya ada huruf yang dibaca idhar, artinya jangan diubah, jangan ditambah, jangan dikurangi sifatnya. Jangan diubah, jangan ditambah, jangan dikurangi sifatnya. Itulah idhar. Makna at-tanwin, makna nun sakinah. Sini nun sakinah dulu. Hiyan nun al-khaliyah minal harakah. Yang disebut dengan nun sukun adalah nun yang tidak diberi harakat. Begitu. Ini adalah nun sakinah. Adapun makna tanwin apa? Tanwin adalah nun sakinah zaidah. Nun sukun tambahan. Nun sukun tambahan yang hanya terdapat pada ism, lafdhon, waslan, wa tufarikuhu khoton wa waqofan. Nun sakinah tambahan yang berada pada akhirnya secara lafaz saat wasal dan tidak tampak dalam bentuk tulisan atau pada saat waqaf. Begitu. Itulah tanwin. Jadi tanwin itu tidak ada saat waqaf dan juga tidak ada pada tulisan. Maksud tulisan itu apanya? Rosemnya. Tidak punya rosem. Ya. Tidak punya rosem. Bukan tidak ada tanda baca. Tanda bacanya ada garis dua atau domah bertumpuk begitu. Adapun rosemnya tidak ada. Nah ini tanda baca. Ini namanya tanda baca ya bukan rosem. Fathatain, kasrotain, dommatain ini tanda baca bukan rosem. Bedakan antara tanda baca dengan rosem. Begitu. Walaupun secara umum kaidahnya tanwin hanya terdapat pada ism, namun ada beberapa kalimat di dalam Al-Quran yang dia ini mengandung tanwin padahal bukan ism. Di antaranya adalah walayakunan, ini adalah nun taukid. Nun, cara mudah sampai bisa mengucapkan huruf ro. Silahkan belajar makhorijul huruf dan sifat-sifatnya kemudian bertalaqi ya. Walayakuna minas saghirin. Walayakunan di sini aslinya nunnya nun taukid sebetulnya. Tahu nun taukid nggak? Paham nun taukid nggak? Nun taukid. Nun taukid itu adalah nun yang berfungsi untuk menegaskan. Benar-benar. Layakuna berarti dia akan menjadi. Layakunan dia benar-benar akan menjadi. Kalau nun taukidnya itu ditasydid, layakunanna dia benar-benar pasti akan menjadi gitu. Maka nun taukid ada dua, nun taukid khafifah, nun taukid tsaqilah. Nun taukid khafifah itu nun sukun yang dalam madhab sebagian ahli nahwu boleh diganti dengan alif secara rosem. Makanya layakunan boleh diganti dengan alif, dia nun taukid. Lanasfa'an juga sama. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian ya. Maka kita tahu beberapa perbedaan sakinah dan tanwin sebagaimana juga telah kita sampaikan pada Tuhfatul Atfal dan ini tidak perlu diulang. Fokus ke matan ya, fokus ke matan dan kalau ada penjelasan tambahan barulah boleh. Ahkamut tanwinin wa nunin taskunu. Ahkam hukum-hukum tanwin itu wanunin dan juga nun maksudnya taskunu ketika disukunkan indal hijai saat bertemu huruf hijaiyah khamsatun tubayyanu ada 5. Loh kok 5 Ustaz? Katanya 4 kalau di Tuhfatul Atfal. Bedanya apa ini? 5 karena membagi idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Itu aja bedanya.
Ada lagi bagi jadi 6. Idgham kamil, bi gunah, idgham kamil, bila gunah. Jadi 6 kan? Sama aja. Khamsatun tubayyanu yang akan dijelaskan kemudian. Apa saja? Izharun idghamun ma'al gunnati au. Ya. Maka di sini beliau mengatakan izhar yang pertama. Yang kedua idgham ma'al gunnah. Idgham yang diiringi gunnah. Au dan juga bi ghairiha. Yang ketiga bi ghairiha. Yang keempat al-qalb. Pakai bahasa aslinya yang lebih fasih yaitu qalb. Kemudian yang terakhir adalah wal ikhfa rawau dan juga ikhfa sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama. Rawau diriwayatkan oleh para ulama. Jadi ada 5 menurut kitab Hidayatus Sibyan. Yang pertama idhar, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat qalb, yang kelima ikhfa. Qalb itu iqlab. Qalb itu iqlab begitu. Yang pertama adalah al-izhar. Kapan izhar terjadi? An-Nazim mengatakan fadhhar lada hamzin wa ha'in ha'i maka izharkanlah lada hamzin ketika bertemu dengan hamzah wa ha'in dan juga huruf ha kemudian huruf ha'i wal aini juga huruf ain summal ghaini summal kha'i kemudian ghain kemudian kha. Inilah huruf-huruf yang nun sukun atau tanwin mesti diizharkan saat bertemu dengan mereka. Apa saja hurufnya? Hamzah, ha, ha, ain, ghain, kha. Begitu. Dari yang makhrajnya paling jauh hamzah dan ha, kemudian makhrajnya di tengah tenggorokan ain dan ha, kemudian yang makhrajnya di luar tenggorokan ghain dan kha. Apa itu izhar? Izhar secara bahasa artinya adalah al-idah wal bayan. Dibaca dengan jelas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah mengucapkan huruf hijaiyah tanpa ada tambahan dan pengurangan apapun. Tanpa ada tambahan atau pengurangan apapun. Kalau di sini dinukil dari Taisirur Rahman adalah mengucapkan huruf yang diizharkan min makhrajihi bi ghairi gunnah dhairah ay zahidah. Mengucapkan huruf yang diizharkan itu dengan jelas. Maka sebetulnya bukan cuma tanpa ada gunnah tambahan, tapi tanpa ada sifat apapun tambahan apapun. Jadi persis sebagaimana dia diucapkan ketika sendirian, sempurna makhrajnya, sempurna sifat-sifatnya. Ya. Maka kami sampaikan di sini tanpa menyamarkannya, tanpa ada jeda dengan suara huruf berikutnya, dan tanpa memantulkannya. Juga tanpa menghilangkan gunahnya sama sekali. Seperti yang pernah dicontohkan misalnya al-alamin. Nah itu min kurang gunahnya. Rabbil alamin. An. Jangan juga ditambah Rabbil alamin. Itu ditambah atau ditambah Rabbil alamin. Atau ditambah Rabbil alamin. Itu tambahan, tidak boleh ada tambahan apapun. Begitu, ya. Tidak boleh ada tambahan, tidak boleh ada pengurangan. Tidak boleh ada tambahan, tidak boleh ada pengurangan. Jadi izhar itu membaca huruf sebagaimana adanya, sebagaimana asalnya. Dr. Su'ad dalam kitab Taisirur Rahman mengumpulkan ke-6 huruf ini dengan kalimat akhiha ka'ilman hazahu ghaira khasirin. Ini singkatan huruf-huruf yang menjadi tempat izharnya nun dan tanwin. Akhi hamzah, haka ambillah olehmu ha, ilman huruf ain, hazahu ha, ghairu ghain khasirin kha. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Saudaraku, tuntutlah ilmu karena ilmu itu tidak diperoleh oleh orang, tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang rugi. Maksudnya kalau misalnya dalam bahasa tafsiran yang lain, tuntutlah ilmu agar kau tidak rugi. Nah, itu bahasa ringkasnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa contoh di dalam ayat.
huruf-huruf nun yang diidharkan atau tanwin yang diidharkan. Man aman. Maka antara nun pertama dengan nun kedua harus sama. Man aman. Jangan dibaca beda. Man aman berarti beda. Atau misalnya man aman berarti beda. Harus sama. Man aman min had an'amt wanhar fasayunghidun min khair. Kemudian kafarin athim qaumin had sami'un alim alimun hakim ma'an ghadaqa karratun khasirah. Catatan tambahan, sebagian ulama memasukkan hukum huruf kha dan ghain ke dalam hukum huruf lisan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ghain dan kha, maka dia diikhfakan, bukan diidghamkan. Bukan diizharkan. Siapa di antaranya al-imam yang berpendapat seperti ini adalah al-imam Abu Ja'far Ibn al-Qa'qa' al-Madani. Fasayunghidun min khair. Seperti itu. Tanda baca kita juga sudah paham. Selalu memiliki apa? Selalu diberikan tanda sukun. Ya, selalu diberikan tanda sukun. Baik. Ada tafadi, ada faidah nih. Di sini ada faidah. Faidahnya di sini saya sampaikan di sini. Berantakan gini ya. Catatan. Sebagian orang mengira bahwa nun atau mim yang dibaca idhar tidak memiliki gunah. Biasanya begitu ya. Idhar itu tidak dibaca gunah. Sering dengar istilah begitu? Idhar tidak dibaca gunah. Ini merupakan anggapan yang kurang tepat. Kenapa? Karena huruf nun dan mim yang idhar justru mesti dibaca dengan gunah. Hanya saja kadar gunah pada saat mereka dibaca idhar berbeda dengan pada saat keduanya bertasydid, ikhfa, iqlab atau idgham bi gunah. Begitu. Jadi nun dan mim idhar itu tetap mengandung gunnah. Kenapa? Karena saat kita mengucapkan nun dan mim idhar selalu ada suara dari rongga hidung, itulah gunnah. Gunnah itu bukan ditahannya. Ditahan itu zamanul gunnah. Adapun gunnah itu suara dari rongga hidungnya. Kapan saja ada suara dari rongga hidung, maka berarti dia dibaca dengan gunnah. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik. Paham semuanya insyaallah ya, idhar. Berikutnya adalah al-idgham. Al-idgham kita juga sudah paham maknanya adalah al-lafzu biharfaini harfan katsani musyaddada, atau menggabungkan dua huruf menjadi satu, huruf yang kedua bertasydid. Fungsinya untuk mempermudah kita juga sudah paham, dan kemudian ingat bahwa kullu udulin anil idhari ila ghairihi udulun ilal ashal. Bahwa semua perubahan mau jadi idgham, mau jadi iqlab, mau jadi ikhfa itu dalam rangka mempermudah pelafalan. Jadi kenapa ada idgham dalam bahasa Arab? Ya karena untuk mempermudah pelafalan. Karena agar pelafalannya lebih mudah. Ini sudahlah masalah kesempurnaan idgham sudah selesai. Mana matan berikutnya? Ini matan berikutnya. Beliau mengatakan dalam bait yang ke-7. Wadghim bi ghunnatin fiyan mula idza kana bi kilmatin kadunya fambida. Wadghim, maka masukkanlah, dalam bahasa Indonesia kurang cocok sebenarnya, dan maka masukkanlah huruf nun dan tanwin ke dalam huruf berikutnya disertai gunnah. Kapan? Pada saat bertemu yanmu. La tidak digunakan, tidak diidghamkan, idza kana bikilmatin, kalau berada pada satu kata yang sama. Kadunya, seperti kata dunia. Fambida itu artinya buanglah. Buanglah apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan diidghamkan. Itu maksudnya. Maksud buanglah di sini adalah jangan diidghamkan. Begitu.
Ini masalah gunnahnya sudah kita pahami ya. Bagaimana proses terjadinya idgham ya yang di nun sakinah dan tanwin yang diidgham pada yanmu? Maka di sini ada dua. Yang pertama adalah proses terjadinya idgham pada waw dan ya. Ini idghamnya idgham nakis. Idgham nakis. Jadi ketika kita mengucapkan huruf nun dan memasukkan ke dalam ya, maka ingat bahwa nun itu punya dua makhraj. Kemudian dimasukkan satu makhraj saja, itu makhraj lisannya. Misalnya ketika mengucapkan ya, maka berarti lisannya sudah di ya. Bersama dengan itu suara hidungnya masih ada. Makanya kalau misalnya mengucapkan nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, famay ya'mal, itu jangan famang, famay, suaranya suara ya. Famay, jangan famay ya'mal. Famay ya'mal. Demikian pula kalau bertemu dengan waw, miu, jangan miu, itu nggak ada wawnya, harus ada suara wawnya. Karena suara mulutnya suara waw, miu wali, begitu. Kalau bertemu nun dan mim, maka dia idghamnya idgham kamil. Maka misalnya khairun ketemu min. Nah, di sini suara run, suara nunnya hilang 100%. Masuk ke dalam mim bertasydid, khairum min. Khairum min. Begitu. Ketika memasukkan huruf ke dalam mim, maka dipanjangkan mimnya. Kadarnya berapa? Seluruh hunah yang sempurna kadarnya 2 harokat. Ditahan 2 ketukan. Khairum. Langsung ketiganya min. Khairum min. Faman ya'mal min wali. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya tanda baca idgham untuk mim dengan nun, dengan waw dan ya itu berbeda. Nah, di sini kalau yang idgham kamil ada tanda tasydid, syai'in nukur, khairum min. Termasuk yang lam nanti dan ro juga khairal lakum. Adapun idgham nakis maka tidak ada tanda tasydid. Itu perbedaannya. Dan mudah-mudahan kita selalu ingat supaya ketika menjelaskan tidak ada kekeliruan. Baik. Kemudian tadi beliau mengatakan apa? La idza kana bikilmatin kadunya fambida. Tapi tidak diidghamkan kalau bertemu dengan huruf ya atau waw pada satu kata yang sama seperti kata dunya. Seperti kata dunya. Di dalam Al-Quran ada 4 kata yang mengalami keadaan seperti itu. Yaitu dunya, bunyan, sinwan, dan kinwan. Maka 4 kata ini walaupun nun bertemu dengan huruf-huruf yang biasanya diidghamkan, nunnya enggak idgham. Nunnya dibaca jelas. Contoh dalam ayat, misalnya di sini. Rabbana atina fid dunya. Bukan dibaca fidduya, bukan dibaca fidduya, tapi dibaca fiddunya hasanah. Demikian pula di sini la yazalu bunyanuhum, tidak dibaca buyanuhum. Bunyanuhum, bunyanuhum. Demikian pula di sini kalimat wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan. Sinwan bukan siwan. Sinwan bukan siwan. Begitu. Dan terakhir kata kinwan, misalnya di sini min tal'iha qinwanun daniyah. Qinwanun daniyah. Tidak dibaca qiwan. Begitu. Ya, ini semuanya dibaca idhar. Bagaimana membedakannya? Sebetulnya mudah, kalau dalam mushaf tinggal lihat di atas nunnya ada sukunnya apa enggak. Kalau di atas nunnya ada sukunnya berarti dia idhar. Kalau di atas nunnya ada sukunnya
maka dia dibaca idhar. Begitu. Allahu a'lam. Juga tentu saja kita sudah paham ada yang namanya idhar riwayah dalam riwayat Hafs. Ada dua tempat yaitu Yasin ke wal Quran dan Nun ke wal Qalam. Kita pahami bersama insyaallah. Maka saat kita wasal jangan dibaca Yasin, enggak. Bacanya Nun. Yasin wal Yasin wa Yasin wal Qur'anil Hakim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Walaupun nun bertemu dengan waw. Begitu. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Pambida'atnya dibuang, maksudnya jangan baca dengan idgham. Begitu. Memang sudah paham semua lah ya. Baik. Maju lagi ke bait berikutnya, bait ke-8. An-Nazim mengatakan wadghim bila ghunnatin fi lamin wara wal qalbu indal ba'i miman dzukira. Maka masukkanlah huruf nun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya tanpa gunnah, yaitu pada saat bertemu dengan lam dan ra. Berarti di sini ada dua hukum dalam satu bait. Hukum idgham bila gunnah dan hukum iqlab. Kita satu-satu dulu. Yaitu huruf nun yang bertemu dengan lam dan ra, maka dia mesti dibaca dengan idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Yaitu memasukkan huruf nun dan tanwin ke dalam huruf lam ataupun ra tanpa diiringi dengan bacaan yang gunnah. Begitu. Maka di sini contohnya bagaimana? Langsung saja ucapkan huruf berikutnya seperti misalnya saat mengucapkan kata min ladun. Min ladun. Maka kita langsung baca min ladun. Jadi bukan hampir. Seperti tidak ada nunnya sama sekali dalam pelafalan itu ya. Mir rabbihim. Jadi benar-benar sama seperti nggak ada nunnya. Fitnatan lahum dibaca fitnatan lahum. Ghafurur rahim dibaca ghafurur rahim. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada beberapa. Nah, ini saya tambahan ini, ada tambahan. Dalam beberapa riwayah nun sakinah atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan ra dibaca dengan idgham bi gunnah. Bahkan dalam sebagian jalur riwayah Hafs juga dibaca dengan idgham bi gunnah. Di antaranya siapa di sini? Yakni dari jalur Al-Hamami dan jalur At-Tabari. Keduanya dari Al-Wali, dari Al-Fil dalam kitab Al-Kamil yang disusun oleh Al-Imam Al-Hudhali. Kemudian jalur At-Tabari dari Al-Wali, dari Al-Fil dalam kitab Al-Wajiz yang disusun oleh Imam Al-Ahwazi. Kemudian dari jalur Al-Milanji dan jalur Al-Khabbazi, keduanya dari Al-Hashimi dalam kitab Al-Kamil disusun oleh Al-Hudhali. Itu adalah jalur-jalur yang membaca nun bertemu dengan lam serta ra digunnahkan. Jalur apa ini? Jalur yang mad jaiz munfasilnya 3, wajib mutasilnya 6. Jalur 36. Jadi kalau antum baca 36 berarti idghamnya bi gunnah. Begitu. Jalur 36. Kalau 46 yang lain enggak ada, pokoknya 36 yang ada idgham bi gunnah itu jalur 36. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ketika bertemu dengan lam dan ra. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah al-qalab atau al-iqlab. Al-qalab atau al-iqlab. Maka di sini lanjutan dari bait yang tadi disebutkan oleh An-Nazim. Beliau mengatakan wal qalbu 'indal ba'i miman dzukira. Dan bacalah dengan qalab ketika bertemu dengan ba atau dikenal dengan nama iqlab. Bisa disebut iqlab, bisa disebut qalab. Cuma yang lebih tepat, lebih fasih qalab sebetulnya.
Apa itu iqlab atau qalab? Yaitu qalbun nuni sakinati awit tanwini indal ba'i miman mukhfatan bi ghunnatin. Yaitu mengubah huruf nun atau tanwin, mengubah suara huruf nun atau tanwin menjadi huruf mim yang diikhfakan dan disertai gunnah. Begitu. Kenapa mesti diubah menjadi mim? Karena sulit atau berat mengucapkan nun dan ba secara bersamaan. Dan huruf mim memiliki kesamaan dengan nun dari satu sisi dan memiliki kesamaan dengan ba pada sisi yang lain. Begitu. Dan di sini benar-benar berubah menjadi mim ya. Bukan diubah jadi huruf yang lain, jadi benar-benar jadi mim. Maka kata Imam Ibnul Jazari, pengucapan kalimat amburik itu akan sama persis dengan cara mengucapkan kita ya'tasim billah, karena sama. Jadi mau mimnya mim ikhfa, mau mimnya mim ikhfa syafawi, mau mimnya mim dari iqlab, itu sama persis cara mengucapkannya, tidak ada perbedaan. Amburik ya'tasim billah. Maka wallahu a'lam, kalau bagi saya di antara kekeliruan sebagian orang adalah membedakan pengucapan ikhfa dengan iqlab, ikhfa syafawi dengan iqlab. Ada yang bilang kalau iqlab renggang, kalau ikhfa syafawi rapat, kalau iqlab begini, kalau ikhfa begitu. Gak ada perbedaan. Kata Imam Al-Jazari gak ada perbedaan. Makanya kalau misalnya antum ngambil satu madhab dalam bab ikhfa syafawi, itu harusnya juga madhab dalam iqlab. Ngambil satu madhab dalam iqlab, itu juga yang akan diamalkan pada ikhfa syafawi. Harusnya begitu. Karena Imam Ibnul Jazari mengatakan tidak ada perbedaan antara ikhfa syafawi dengan iqlab. Justru aneh, saya tuh suka aneh kalau ada orang yang membedakan. Kenapa di sini rapat, di sana renggang? Kenapa di sini begini, di sana begitu? Padahal dua pengucapan ini sama. Sama. Kata Imam Maki dua-duanya izhar. Begitu kan? Dua-duanya izhar kata Imam Maki. Jadi sama, tidak ada perbedaan. Adapun kebanyakan ulama, cara mengucapkan iqlab adalah dengan merapatkan bibir secara lunak seperti ini tampak pada gambar ya. Jadi tidak direnggangkan tapi melapatkan bibir secara lunak. Contohnya adalah ambihum bukan tapi ambihum begitu. Amburik seperti itu, tidak diberikan celah. Kenapa kemudian mengamalkan yang itu? Karena kebanyakan guru-guru kami mengamalkan demikian. Selain bahwa penjelasan para ulama zaman dulu mengatakan bahwa merapatkan bibir itulah pendapat yang diamalkan dari dulu. Misalnya di sini ada perkataan Thahir bin Ghalbun. Wa ammal mimu ma'al ba'i, kata beliau ya, ini ulama zaman dulu nih, gurunya Imam Abu Amr Ad-Dani. Wa ammal mimu ma'al ba'i, adapun kalau mim bertemu dengan ba, fahiya mukhfatan la mudghamah, maka dibaca dengan ikhfa, tidak diidghamkan. Wasyafatani, dan dua bibir, yantabiqani aidon ma'ahuma, dan kedua bibir saling merapatkan satu dengan yang lainnya ketika mengucapkan keduanya. Udah, ini saya pikir udah cukup gitu. Kalau saya ya, dalil ini sudah lebih dari cukup bahwa yang namanya ikhfa syafawi dan iqlab itu dibaca dengan merapatkan bibir. Karena belum ada lagi yang membantah di kitab zaman dulu. Ini gurunya Imam Abu Amr Ad-Dani, Imam Thahir bin Ghalbun. Begitu. Kalau misalnya kita cari lebih detail lagi ya sama. Misalnya di sini ada perkataan Imam Abu Amr Ad-Dani yang lebih menegaskan, yang lebih panjang ketika menjelaskan permasalahan ini juga. Ya, menjelaskan juga mana di sini kalimat yang pentingnya. Nah di sini ya, beliau mengatakan faqala ba'duhum hiya mukhfatun. Sebagian ulama yang lain membaca dengan ikhfa. Kenapa? Lintibaqi syafatain alaihima. Karena cara mengucapkannya dengan merapatkan bibir. Sudah selesai. Apalagi begitu. Ya.
Jadi cara mengucapkannya adalah merapatkan bibir. Dengan ikhfa cara mengucapkannya adalah merapatkan bibir. Makanya saya sampaikan, saya belum menemukan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa dia merenggangkan. Di sini perkataan siapa di sini? Demikian pula perkataan yang dinukil oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Nah, di sini ya. Kenapa kemudian mim dengan ba itu ada hukum yang tidak diidghamkan dan juga tidak diidharkan, maka beliau mengatakan li'annal isyarata tata'adzara fi dzalika min ajlin tibaqis syafatain. Kenapa? Karena memang kita butuh untuk merapatkan kedua bibir saat mengucapkannya. Begitu. Demikian pula disampaikan oleh Mula Ali Al-Qari, wa wajhul qalbi, kenapa kemudian qalb itu disebut qalb dan butuh diubah menjadi mim? Maka beliau mengatakan adalah suritnya asrul ityani bil hunnati finuni wa tanwin, yaitu beratnya menyempurnakan sifat hunnah pada nun dan tanwin. Apa itu? Yang mana yang ini? Ini nggak rusak nggak? Videonya rusak? Oh enggak. Kita tertampil. Saya nggak manggil Google kayaknya deh. Kok tiba-tiba nyambung? Iya kah? Ma idharihima summa itbaqi syafataini li ajlil ba. Nah, kita berat mengucapkan menyempurnakan gunnahnya nun dan tanwin sambil memperjelas makhrajnya, sambil merapatkan bibir untuk mengucapkan ba. Yang merapatkan bibir. Makanya kita tuh nggak bisa mengucapkan nun yang sempurna sambil merapatkan bibir begitu. Ketika bertemu dengan ba, bisa nggak? Ya nggak bisa, pasti jadi mim. Nah, itu. Jadi rata-rata semuanya mengatakan rapat bibir. Maka kalau misalnya ada di antara antum sekalian yang menemukan dalil dari para ulama terdahulu, tentu saja, khususnya sebelum zaman Ibnu Jazari ya, bahwa cara mengucapkan iqlab dan ikhfa syafa itu dengan renggang, itu saya sangat mengapresiasi kalau ada yang ngasih data. Iya, itu buat jadi perbandingan data. Tapi masalahnya sampai sekarang saya belum dapat. Sampai sekarang saya belum dapat. Jadi kalau misalnya ada di antara antum yang punya datanya, silakan sampaikan pada saya. Begitu. Siapa tahu kan antum misalnya punya link, punya kenalan yang mendukung teori tersebut, terus beliau punya usaha yang lebih untuk mendapatkan data tersebut, itu tidak menutup kemungkinan kalau ada. Kalau memang sampai akhirnya tidak ditemukan juga, ya sudah. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya dari zaman dulu selalu mengatakan pertemuan nun dengan ba itu rapat bibir, rapat bibir, rapat bibir, rapat bibir. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Itu beberapa tadi tambahan penukilan. Berikutnya bait yang 9 adalah al-ikhfa. Wa akhfiyanna 'inda baqil ahrufi jumlatuha khamsatu ashrin fa'rifi. Samarkanlah nun sakinah dan tanwin. Susah panjangan. Saat bertemu sisa hurufnya selain huruf idhar, idgham, dan iqlab. Jumlahnya ada 15, maka ketahuilah. Dan kita juga sudah paham makna dari ikhfa, yaitu menyamarkan huruf nun sakinah dan tanwin saat bertemu dengan huruf-hurufnya yang 15. Ada 3 ciri. Yang pertama di antara sifat idhar dan idgham, dan ini sudah kita bahas bersama. Kemudian yang kedua menanggalkan tasydid, dan yang ketiga menetapkan gunnah pada huruf yang pertama, yaitu gunnah yang sempurna. Gunnah yang sempurna pada huruf yang pertama. Begitu. Nah, di sini huruf-hurufnya adalah sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fitu qanda zalima. Bait ini sering dikira bagian dari Hidayatus Sibyan juga. Padahal Syanabahan enggak masuk ini. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa poin yang penting untuk diperhatikan ketika membaca ikhfa adalah yang pertama bahwa dia
bertingkat-tingkat, ada yang akrab, ada yang awsat, ada yang ab'ad. Semakin dekat ikhfa, maka semakin dominan suara mulut, semakin tinggi ikhfanya. Semakin jauh ikhfa, maka semakin dominan suara hidung, semakin rendah ikhfa. Maka saat mengucapkan huruf nun bertemu dengan ta, jangan sampai ditempelkan lidahnya kuat-kuat. Ketika bertemu dengan kaf, baru ditempelkan kuat-kuat. Contoh, in kuntum. In kuntum. Seperti itu. Di sini ada nukilan dari Al-Imam Abu Amr Ad-Dani berkaitan dengan hal tersebut. Antum sudah paham semuanya, insyaallah. Alhamdulillah. Bagian terakhir dalam ikhfa adalah persoalan tafkhim dan tarqiq pada ikhfa. Nah, di sini tafkhim dan tarqiq pada ikhfa, maka ulama zaman sekarang kebanyakan menilai ikhfa itu mesti dibaca tafkhim dan tarqiq. Begitu. Ada ikhfa tafkhim, ada ikhfa tarqiq. Ikhfa tafkhim ketika bertemu dengan huruf-huruf isti'la, dan ikhfa tarqiq ketika bertemu dengan huruf-huruf istifal. Demikian. Misalnya nun bertemu dengan to, au tabaq, au to, enggak dibaca anto, tapi au to. Sini contoh hurufnya mana? Sini misalnya, maka saat membaca ikhfa bertemu dengan shad, di sini tebal dan pertengahan. Mansura birihin sarsar. Di sini tungzirhum, maka berarti tipis. Dan dia pertengahan juga. Tunzirhum. Ya. Aun tabaq, tebal, dan dia ikhfanya ikhfa yang sangat tinggi. Aun tabaq. Beda dengan misalnya bertemu dengan ta. Min tafawut. Aun tabaq. Min tafawut. Begitu. Demikian pula perbedaan antara ikhfa kaf dengan ikhfa qaf. Misalnya saat bertemu dengan kaf, mana kaf? Minkum, langsung. Minkum, begitu, ya. Minkum. Ketika bertemu min qabl, min qabl. Min qabl. Jadi proses mengucapkan ikhfa itu, yang pertama bahwa lidah, bagian manapun lidah, selalu bersiap-siap ke makhraj huruf berikutnya. Selalu bersiap-siap ke makhraj huruf berikutnya. Kecuali saat bertemu dal, ta, dan to. Maka agak jauh dari makhraj. Begitu. Ya. Jadi ujung lidahnya ada di mana? Ya tergantung mau ketemu huruf apa. Begitu. Kalau misalnya mau bertemu huruf kaf, ujung lidah nggak ada hubungan apa-apa. Karena langsung ke makhraj yang kaf. Minkum, min qablik. Kalau bertemu dengan shad, ya siap-siap ujung lidah di makhraj shad. Ya, begitu. Misalnya apa? Min sol. Abirihin sor. Atau mansura. Kalau bertemu dengan tha, ujung lidahnya di mana? Ya siap-siap di makhrajnya tha. Wal untha. Yang tidak boleh itu nempel kuat-kuat. Ada sebagian orang baca wal untha. Atau misalnya fa, berarti makhraj siap-siap di makhrajnya fa, mulut. Berarti ujung lidah nggak ada hubungan apa-apa karena fa bukan huruf lisan. Maka siap-siap di fa. Anfusahum. Tapi jangan nempel kuat-kuat. Ampusahum. Jadinya ampusahum. Anfusahum. Jadi cara mengucapkan ikhfa itu kalau pertanyaannya ujung lidahnya ada di mana, tergantung huruf setelahnya huruf apa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kekeliruan orang itu banyaknya ketika bertemu dal ta to ujung lidah nempel. Antum, kuntum, andada. Padahal justru ketika bertemu ta, dal, dan to agak jauh. Andada, antum. Saat bertemu kaf dan qaf baru nempel. Minkum, min qablik. Dan jangan lupa perhatikan tafkhim dan tartiqnya juga. Begitu. Ini adalah cara mengucapkan ikhfa. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang tanya kembali, dipersilakan.
Afwan. Ya, silakan. Kenapa di ikhfa? Ada ausat, akrab, ab'ad, terus? Hah? Iya, kitabnya Abu Amr. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah apa ya? Koruba kali. Coba di sini. Nanti saya coba lihat di sini ya. Fa inna ma akhfiyan katanya tuh ada tuh. Fa inna ma akhfiyan. Wa inna ma. Wa inna ma akhfiyan kata kuncinya. Silahkan cari. Cari sendiri sisanya. Ya kan gitu kan? Itu yang screenshot atau apa? Antum salin. Oh, bagus. Harus disalin ya, bagus. Kalau saya biasa di screenshot kalau saya. Wa inna ma akhfiyan katanya. Silahkan cari itu. Wa inna ma akhfiyan. Silahkan ya. Tadi kata kunci wa inna ma akhfiyan. Salsabil sama sama Nudi. Sama Nudi bait berapa kemarin kita bahas itu? Berarti di La Aliul Bayan kayaknya kayak. Mungkin di La Aliul Bayan bukan di Samanudinya ya, di Samanudi ya. Saya lupa. Pokoknya Imam Samanudi juga menyebutkan eh, hal yang serupa. Sebentar. Di coba kita lihat La Aliul Bayan. Oh, lama amat buka file gini dong. Masalah idgham, tafhim tarqiq, huruf istifham. Madah kamu madah. Gimana ya? Ih, kenapa sih? Tutup mulu. Enggak ada ya La'al Bayan. Kemarin kayaknya ada di mana ya? La'al Bayan atau Samanudi? Samanudi enggak ada kah? Mm-mm. Bentar.
Lupa saya. Kalau misalnya nggak ada berarti sementara, yaitu sementara siapa namanya di salsabil yang ada itu. Sementara di salsabil ya. Memastikan. Di mana ya? Lupa ininya. Di mana ya? Atau di syarahnya gitu. Saya lupa. Oh ini nih, kalimat ini nih. Kalimat ini nih. Waraumukal wasli wa tatba'ul alif ma qablaha wal aksu fil ghanni ulif. Kalimat ini, kalimat wal aksu fil ghanni ulif. Bait 82. Iya, itu kalimat itu. Kalimat itu yang jadi acuan. Itu maknanya apa? Maknanya adalah watatba'ul alif maqablaha, dan alif selalu mengikuti ketebalan huruf sebelumnya. Wal aksu fil ghanni, dan hunah sebaliknya, gitu. Dan hunah sebaliknya. Maksud sebaliknya bagaimana? Kalau alif ngikutin sebelumnya, kalau gunah ngikutin setelahnya. Gunahnya gunah apa di sini? Gunah ikhfa. Begitu. Itu kalimatnya itu. Wal aksu fil ghanni ulif. Ya, di sini. Begitu. Jadi di sini kalimat yang menunjukkan bahwa gunnah ikhfa itu mengikuti huruf setelahnya. Alif mengikuti huruf sebelumnya dari sisi tafkhim tarqiq. Gunnah mengikuti huruf setelahnya dari sisi tafkhim tarqiq. Begitu. Hah? Sama Nudiah. Bait 82. Bab tafkhim tarqiq. Terakhir, bait terakhir di bab tafkhim tarqiq. Makanya bukan cuma Syekh Utsman Murad, bahkan didukung oleh Syekh Samanudi. Makanya agak mengherankan kalau misalnya ini adalah perkara yang benar-benar baru, tapi malah didukung gitu oleh ulama yang hidup di zamannya, dan nggak ada yang membantah di zaman itu. Di zaman itu belum ada yang membantah. Murid-muridnya nggak ada yang bantah, murid setelahnya nggak. Baru ada yang membantah itu ketika mereka sudah wafat, udah lama, baru sekarang baru muncul. Nah ini yang kemudian membuat kebanyakan ulama tetap mengamalkan. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalimatnya di sini watatba'ul alif ma qablaha wal aqsu fil ghanni ulif. Dan huruf alif mengikuti ketebalan ketipisan huruf sebelumnya, sedangkan gunah maksudnya gunah ikhfa mengikuti tebal tipis huruf setelahnya. Karena gunah yang lain gak ada tebal tipis, hanya gunah ikhfa saja yang dibahas. Begitu wallahu a'lam bissawab. Sama di kalau di La'aliul Bayan bait 78. Waraumukal wasli wa tatba'ul alif ma qablaha wal aqsu fil ghanni ulif. Ini La'aliul Bayan. Kalau di talkhisnya kita coba lihat syarah talkhisnya. Ada syarah talkhis.
penjelasan lebih detailnya ada nggak? Tarqiq tafkhim halaman 42. Nah, lebih jelas ya. Lebih jelas penjelasan dari beliau di Talkhis La'alil Bayan, penjelasan beliau di syarah ringkasan La'alil Bayan ketika menjelaskan wa tatba'ul alif ma qablaha wal aqsu fil ghani ulif. Maka di sini as-salits al-ghunnah wa hukmuha an tatba'a ma ba'daha tafkhiman wa tarqiqan bi aqsil alif. Jelas. Ini udah jelas sekali bahwa gunnah itu mengikuti berlawanan dengan alif dari sisi tafkhim tarkiknya. Gunah yang mana di sini? Maka gunahnya jelas gunah ikhfa contohnya. Cuma di sini kan yang lain tipis. Kayak misalnya mimal, miwal yang nggak bisa tebal juga kan. Kalaupun diidghamkan gitu. Ya, begitu. Fa in kana ba'daha harfun mufakham fukhimat. Kalau setelahnya huruf tafkhim maka ditebalkan mil solsol fal talaqu qismatun dhiza dhillan dhalila halalan thayyib. Wa in kana ba'da harfun muraqqaq ruqiqat nahu mimmal minwal min sabil. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. PDF. Riyadhah Samanudi syarah Talkhis La'alil Bayan. Riyadhah Samanudiyah. Riyadhah Samanudiyah. Ya. Jadi lebih jelas. Ini pendapat Imam Samanudi dan juga Imam Utsman Murad. Makanya kalau misalnya ada yang ngebantah, kalau bantahannya datang dari zaman beliau, mungkin itu bisa jadi pertimbangan yang kuat. Nyatanya belum ada bantahan dari zaman beliau sampai zaman kita. Baru zaman kita ada bantahan. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Sampai di sini ada tanyakan? Itu masalah gunah ikhfa seperti itu ya. Jadi kalimatnya atau matannya itu. Kalau lebih detail ya Syekhul Murad, kalau Syekhul Murad jelas kalimatnya wa fahimil gunnata intalahu huruful isti'la ila siwah. Cuma sama. Maknanya secara makna sama. Yang di Zoom apakah ada yang tanyakan? Dipersilakan kalau ada yang tanyakan. Kalau tidak ada, kayaknya kita rehat dulu ya sebelum maju ke bab. Enggak ada, alhamdulillah. Kalau misalnya tidak ada, maka kita rehat dulu. Nanti kita maju ke bab berikutnya. Sama seperti tadi, penjelasan ringkas saja untuk matan Hidayatus Sibyan. Nanti paling agak panjang ya di tafhim tarkik sama qalqalah. Demikian fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Kita istirahat terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.